Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita kembali lagi di pembahasan konten aktor-aktor dan aktris-aktris lokal dan mancanegara. Jadi bagi kalian pasti yang baru nonton video ini pasti nonton karena muncul di beranda YouTube kalian, tapi kalian nggak tahu bahwa channel Thomas Rekap bakal membahas konten-konten seperti ini itu nggak cuma sekali tapi banyak banget. Kali ini kita bakal bahas aktor yang bernama Cecep Arif Rahman, aktor kelahiran tahun 1972 ini. Awalnya dikenal sebagai salah satu atlet pencak silat dari perguruan. Kesuksesan filmnya dan kemampuan bela diri yang ditampilkan oleh Cecep Arif Rahman membuat namanya dikenal khalayak. Bahkan kemampuan bela diri dan aktingnya tidak hanya dikenal di tanah air saja. Pasalnya karir Cecep Arif Rahman sudah mendunia loh. Ia pernah didapuk menjadi pemeran dari 2 film Amerika yang populer banget. Pasti pada penasaran dong dengan film apa saja sih yang pernah dibintangi oleh Cecep Arif Rahman. Untuk mendapatkan informasi lengkapnya langsung aja. Mimin sudah rangkum top 8-nya film terbaik dari Cecep Arif Rahman dari lokal sampai mancanegara, dan film pertama adalah film yang berjudul Satria Dewa Gatot Kaca tahun 2022. Resmi tayang pada 9 Juni menjadi pembuka Satria Dewa Universe. Film ini memberikan materi-materi paling mengenai kisah Mahabharata. Uniknya, kisah pewayangan diadaptasi ke era modern dengan mengambil premis soal keturunan dari Pandawa dan Kurawa. Dalam film garapan Hanung Bramantyo ini, Cecep Arif Rahman memerankan salah satu tokoh jagoan penting. Pandega adalah seorang dagen Pandawa yang demi melindungi anak dan istrinya yang memutuskan untuk menggerilya sendirian. Sayangnya keputusan yang diambilnya salah. Pasalnya hal ini malah membuat hubungannya dengan sang putra yaitu Yuda jadi bersih tegang. Jadi di sini karakter Cecep Arif Rahman sebagai seorang ayah dari MC dari Gatot Kaca yang bernama Yuda. Di urutan kedua ada Gundala tahun 2019, masih bertema superhero. Cecep Arif Rahman juga didapuk menjadi bagian dalam film Gundala tahun 2019. Film disutradarai oleh Joko Anwar ini memang populer banget. Apalagi film ini memiliki universe sendiri yang diadaptasi dari novel karya Hasmi. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Sancaka yang berubah semenjak tubuhnya tersambar petir. Sancaka tiba-tiba memiliki kekuatan super yang akhirnya digunakan untuk membantu masyarakat yang kesusahan. Dalam film ini Cecep Arif Rahman berperan sebagai suara batin, salah satu karakter penjahat dengan karakteristik sebagai penari. Pokoknya karakter yang diperankannya sangat unik dan membuat kamu merasa terkejut dengan penampilannya. Cecep Arif Rahman di Gundala ini karena dia bakal pakai topeng dan tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Di urutan ketiga ada The Right Brandal tahun 2014. Ini adalah film yang paling populer ya by the way. The Right Brandal tahun 2014 menjadi film debut Cecep Arif Rahman di industri perfilman Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Cecep Arif mengaku mendapatkan ajakan dari Iko Uwais dan Yayan Ruhian untuk tampil di film ini. Hasilnya Cecep Arif Rahman berhasil mencuri perhatian dengan kemampuan bela diri dan aktingnya yang cukup mumpuni. Cecep Arif Rahman memerankan karakter yang sangat misterius, yaitu seorang pembunuh berdarah dingin yang kejam. Pertarungannya dengan Iko Uwais dan aktor lainnya memang tidak bisa dianggap remeh. Makanya usia The Red 2 Brandal 2014, Cecep Arif Rahman langsung kebanjiran tawaran untuk berperan di beberapa film populer lainnya. Jadi bisa dibilang ini adalah tonggak awal kepopuleran dari Kang Cecep Arif Rahman sebagai aktor laga karena perannya sebagai assassin untuk melawan Iko Uwais di film The Red 2 Brandal tahun 2014. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas tahun 2021 menggebrak bioskop Indonesia di penghujung tahun 2021. Film yang dibintangi oleh sederet nama besar di industri hiburan tanah air ini memang worth to watch banget. Meski singkat, penampilan Cecep Arif Rahman sebagai Ki Jampes memang misterius dan bikin merinding loh. Adapun Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas mengisahkan perjalanan cinta Ajo Kawir dan Iteng. Kisah cinta ini dipenuhi dengan cobaan mulai dari Ajo Kawir yang tidak bisa ereksi, perselingkuhan hingga aksi balas dendam. Film garapan saudara Edwin ini juga menampilkan berbagai aksi bela diri yang sangat memukau dan seru banget untuk ditonton. Di sini Kang Cecep Arif Rahman menjadi seseorang yang bisa dibilang tuh rambutnya gondrong, jadi kayak bapak-bapak gitu, nggak taunya dia tuh jago bela diri. Jadi walaupun karakternya itu bukan karakter utama di film ini, tapi cukup banget menjadi salah satu rekomendasi buat kalian.
Di urutan kelima ada Alif Lam Mim tahun 2015. Film satu ini masih bergenre laga, namun latarnya terlihat sangat futuristik dan bikin mata penonton terhibur banget. Alif Lam Mim tahun 2015 adalah film kedua yang dibintangi oleh Cecep Arif Rahman dan populer banget di kalangan pecinta film aksi. Dan by the way, film ini tuh agak sedikit kontroversi ya menurut Mimin ya. Dibintangi oleh selebriti papan atas dan disutradarai oleh Enggi Umbara. Tak heran kalau film ini mendapatkan apresiasi tinggi dari para penonton. Di film ini Cecep Arif Rahman tidak hanya berperan sebagai Asarot, tapi didapuk menjadi penata koreografi aksi laganya. Asarot sendiri cerita yang sebagai seorang guru silat yang mengajarkan Ali Lam dan Mim selama di padepokan. Ia mengajarkan nilai-nilai penting mengenai kehidupan kepada anak didiknya agar mereka selalu berada di jalan yang tepat. Jadi memang agak kontroversi sih film ini bagi yang mau nonton aja. Masih di tahun 2015, Cecep Arif Rahman mendapatkan tawaran untuk bergabung dalam film berjudul Skakmat tahun 2015. Jangan salah sangka dulu, ini film yang diproduksi oleh MNC Picture dan disutradarai oleh Odi C. Harahap. Ini juga memiliki unsur komedi yang kuat. Selain itu, Cecep Arif Rahman akan beradu akting dengan Doni Alamsyah, Tanta Ginting, hingga Hanan Al-Rashid. Dalam film ini, Cecep Arif Rahman memerankan karakter bos tanah tinggi yang tidak hanya lucu tetapi jago bela diri. Film ini cukup menantang baginya, pasalnya ada banyak adegan aksi yang diambil dalam ruangan yang sangat sempit, sehingga agak sulit untuk bergerak bebas. Apalagi ada kru yang mengambil gambar dan membuat ruangan jadi semakin sesak. Jadi bisa dibilang film ini adalah film lokal tapi lumayan keren. Dari segi koreografi sangat worth it banget untuk ditonton bersama keluarga, karena filmnya masih ada sedikit unsur komedi yang patut untuk diikuti. Tampil dalam film Star Wars The Force Awakens tahun 2015 mungkin menjadi salah satu pencapaian terbesar dari Cecep Arif Rahman bersama Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Mereka berhasil mendapatkan peran dalam film yang populer banget di seluruh dunia. Tak heran jika kehadiran ketiga aktor Indonesia di film ini menjadi salah satu hot news dan kebanggaan bagi Indonesia. Cecep, Iko, dan Yayan berperan sebagai anggota geng antara galaksi yang dikenal dengan nama Kanji Club. Meskipun mendapatkan peran kecil, pengalaman syuting dengan kru Star Wars The Force Awakens tahun 2015 sangat membekas, apalagi Cecep Arif Rahman, Iko Uwais, dan Yayan Ruhian syuting dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Jadi mereka benar-benar datang bertiga ke Amerika untuk membanggakan nama Indonesia dengan beradu peran di film yang sangat populer pada saat itu tahun 2015, apalagi kalau bukan Star Wars. Di urutan terakhir ada John Wick 3 Parabellum tahun 2019. Kembali mengejutkan industri perfilman Indonesia, Cecep Arif Rahman muncul di film John Wick 3, John Wick Chapter 3 Parabellum tahun 2019. Berita ini langsung disambut antusias oleh fans John Wick di Indonesia karena mereka merasa sangat bangga. Benar saja, Cecep Arif Rahman dan Yayan Ruhian beradu akting langsung dengan Keanu Reeves di salah satu scene. Tak hanya itu, Cecep juga mengatakan bahwa Keanu Reeves meminta dirinya dan Yayan untuk berdialog menggunakan bahasa Indonesia. Sang sutradara juga mengutarakan membebaskan mereka memakai jurus silat apapun dan sampai jumpa menjadi kata untuk mengakhiri pertarungan mereka. Pencapaian Cecep Arif Rahman ini benar-benar membuat bulu kuduk merinding saking kerennya karena berhasil membawa Indonesia di kancah perfilman Hollywood seperti sekelas ratingan John Wick Chapter 3 itu sangat membanggakan banget, apalagi John Wick ini sudah menjadi waralaba yang paling diikuti di dunia karena filmnya itu memang keren banget, apalagi sekarang sudah ada John Wick 4 yang diperankan oleh Keanu Reeves. Ini benar-benar film yang bukan kaleng-kaleng, tapi tidak dipungkiri juga bahwa John Wick ini terinspirasi dari film Indonesia yang berjudul The Ride. Jadi bisa dibilang di sini John Wick berhasil mengalahkan Cecep dan juga Kang Yayan Ruhian dalam pertarungannya. Kalau menurut Mimin, kenapa mereka bisa kalah melawan Keanu Reeves di adegan ini? Simple aja sebenarnya, karena dari postur mereka tuh jauh banget. Di sini John Wick itu ukurannya tinggi banget ya, sedangkan Cecep sama Yayan Ruhian tingginya tuh kayak orang Indonesia gitu, semampai gitu, nggak terlalu tinggi banget. Jadi wajar mereka kalah bertarung di adegan ini. Tidak ada kata terlambat, Cecep Arif Rahman menunjukkan bahwa dirinya tetap bisa berkarya meski sudah tidak muda lagi. Hebatnya, ia bahkan sudah menjadi go internasional
dan ikut berperan dalam film terkenal seperti Star Wars The Force Awakens tahun 2015 maksudnya ya. Jadi apakah kamu sudah pernah menonton semua film terpopuler yang dibintangi oleh Cecep Arif Rahman? Jadi itulah top 8 yang sudah Mimin rangkum tentang film-film terbaik yang diperankan oleh Cecep Arif Rahman. Bagi sobat rekap yang penasaran dengan aktor-aktor lain yang ada di dunia ataupun yang ada lokal di Indonesia, jangan sungkan untuk komen aja di kolom komentar. Biar kalian komen mau request aktor mana lagi yang bakal Mimin bahas di video-video berikutnya top 8 film terbaik. Jadi segitu aja segmen tentang video ini, semoga kalian terhibur. Tentunya bagi kalian yang terhibur dengan video ini, tolong please jangan cuma nonton, bisa juga like videonya dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi dari Mimin kalau Mimin upload konten terbaru. Segitu aja, sampai jumpa lagi, dadah.